Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat bagi kita semua. Kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pati, yang saya hormati Bapak Kemenak Kabupaten Pati, Pak Saiku, Pak Ahmad Saiku, yang saya hormati Kadinsos Pati atau yang mewakili Bapak Hartono selaku PTD PPA Kabupaten Pati. Hadir pula Pak Dires Pelangi, Bapak Kasar Reskrim, dan teman-teman awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini, Polresta Pati akan melaksanakan kegiatan press conference terhadap perkembangan penanganan kasus pelaku berinisial A selaku salah satu pemilik pondok pesantren yang ada di Pati ini. Dan perkembangan akan dipaparkan oleh di Bapak Kasar Reskrim, dan selanjutnya kita silakan pada statement dari Bapak Kemenak dan Bapak atau Ibu Kadinsos atau yang mewakili. Guna menyegerakan kegiatan ini kepada Bapak Kapolresta Pati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadiphumas, Bapak Kepala Kemenag, Kepala Dinas Sosial, Bapak Kasar Reskrim, dan seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sore ini akan melaksanakan konferensi pers di Polresta Pati dalam rangka ungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak dan atau kekerasan seksual, di mana TKP terjadi di lingkungan Pondok Pesantren TQ, alamat Dukuh Bagangan, RT 05 RW 01, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Adapun dasar daripada tindak pidana ini adalah LP nomor B47/Romawi 7 2024 Polresta Pati tanggal 18 Juli 2024 tentang dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan. Adapun korbannya adalah satu, saudara FA, kemudian waktu kejadian itu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. TKP tempat kejadian itu di lingkungan Pondok Pesantren TQ, alamatnya adalah Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Adapun kronologis kejadian adalah sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat polisi. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, pemanggilan pemeriksaan di perjalanannya, di pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob melakukan penangkapan dilakukan di Wonogiri, tepatnya di
Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Bogor, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024. Jadi 2 hari setelah mangkir atau menahan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmo dan Jatantras Polda Jateng dan Resmo Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan, 1 buah kerudung warna hitam polos, 1 BH warna hitam, 1 celana dalam warna hijau, 1 buah lengan panjang warna hitam polos, 1 bawahan rok tisket panjang warna abu, dan 1 buah handphone milik korban. Tersangka adalah Saudara AS, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, alamat di Desa Telogosari, RT 05 RT 01, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian pasal yang disangkakan dari dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan anak seksual yang pertama adalah pasal 76 huruf E junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Ada anatomi kasus ini bahwa berdasarkan LP tersebut yang tadi saya sebutkan di atas, korban adalah 1 anak daripada anak pelapor sendiri. Saudara tersangka adalah saudara S. Alamat tadi yang saya sebutkan. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Polres Teguh di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Teguh, dan 1 saksi dari keluarga saudara AS pelaku. Kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, dan 1 saksi wali murid santriwati dari Pondok Pesantren, dan 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Polres Menang, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Barang bukti tadi sudah disampaikan tentang pasal-pasal yang disangkakan. Saya kira demikian rekan-rekan terkait dengan rilis dari kasus yang viral yang berhasil kita ungkap. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semuanya dan masyarakat Pati pada umumnya, 2 kali 24 jam pelaku yang berusaha kabur bisa kita amankan. Sampai sekarang dalam kita amankan di Polresta Pati. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak. Kronologi dari peristiwa hukum yang saya tangani ini kan baru 3 bulan, Mbak. Tapi saya baca di BAP itu di peristiwa hukumnya di tahun 2015 sampai 2025. Si korban ini melaporkan inisial A ini pada tahun dan tanggal sekurang-kurangnya itu Februari 2024. Nah, 2024 penyelidikan dinaikkan ke penyidikan itu September pada tahun 2024. Kita pegang itu 3 bulan kemarin ketika proses hukumnya si korban ini meminta perlindungan hukum di mana-mana, tidak ada titik temu ke kantor kami. Gimana Mbak ini? Ya.
Iya Bapak, silakan lanjut. Lanjut dulu ini ya. Lanjut Saya aja lanjut ya. Bapak. Gimana, Pak? Lanjut aja Pak. Nah, setelah korban ini untuk minta perlindungan hukum tidak ada titik temu. Di tahun 2026 datang ke kantor kami di Ormas kami Gerakan Jalan Lurus. Kebetulan saya sendiri selaku ketua Gerakan Jalan Lurus di Provinsi Jawa Tengah dan selaku kuasa hukum juga menerima kuasa tersebut. Seketika itu kami menemui penyidik dan BAP kita ungkap kembali pada peristiwa untuk hal tersebut karena penyidik baru, kanit baru kita kawal untuk kasus tersebut, Pak. Berarti hingga saat ini total korban itu yang terdeteksi di pondok pesantren itu berapa ya Pak ya? Dan juga yang em, katanya ini ada yang sampai hamil begitu ya Pak? Baik, benar sekali, Mbak. Pada saat yang saya kawal ini kan di 2026, ini kan ada penambahan PAP. Pada saat itu yang lapor sebetulnya 8, tapi ada, kalau tidak ada pencabutan sih sebetulnya, ada keterangan yang dicabut oleh beberapa. Cuma laporannya masih ada 4 gitu. Nah, yang kita kawal satu ini saya apresiasi sekali kepada pihak korban untuk memulihkan psikisnya untuk melanjutkan hukum tersebut. Lalu pada tanggal 28 April itu ditetapkan tersangka kemarin, kalau tidak salah. Kalau berkaitan dengan yang hamil, memang ada menurut keterangan dari korban dan menurut keterangan dari orang tua bahwa ada salah satu santriwati itu yang hamil dinikahkan kepada jamaahnya atau santriwati jamaahnya yang di sana. Sampai sekarang anaknya, tapi ini menurut dugaan kami loh Pak. Ini menurut dugaan saya dan menurut keterangan dari bapak korban, ini masih di sana, masih sudah lahir anaknya. Entah itu anaknya si A atau enggak, dugaan kami masih menduga-duga. Tapi isu yang berkembang itu dinikahkan, sudah hamil. Tapi ada pengakuan dari korban nggak sih Pak kalau misalnya mereka si korban yang tadi ini memang dilakukan pelecehan oleh pendiri ponpes itu dan memang dipaksa menikah begitu Pak? Sampai sekarang saya belum masuk ke ranah itu, ya fokus kepada satu orang ini yang korban. Kalau terkait dengan yang hamil tadi, saya belum masuk di ranah di kejadian perkara itu. Kita satu-satu dulu ini, Mbak. Ini setelah ditetapkan tersangka sudah ada penangkapan penahanan, nanti ada korban-korban yang lain, Ladu, ini ada 2, teman saya Cak Ulil nanti ada 5 nanti untuk lapor. Berarti yang Bapak pegang ini bukan yang hamil begitu ya Pak ya? Tapi yang korban lain begitu. Ya, yang korban. Ya, menurut dugaan dari keterangan dari korban dan ada dugaan menurut keterangan dari orang tua. Ini korbannya 30 sampai 50 yang pencabulan disertai dengan pemerkosaan. Modus operandinya, modus yang dilakukan oleh inisial A ini, tersangka ini, itu memaksa oleh seorang santriwati kalau tidak menginginkan keinginannya untuk menemani tidur, itu dipukul. Berapa santriwati yang berbicara, didoktrin dengan doktrinasi harus patuh kepada guru. Karena Pak oknum Yai ini, inisial A ini yang sudah tersangka ini ada aliran yang harus diikuti gurunya dengan doktrin-doktrin yang sesat. Karena dijanji oleh surga seperti nasab atau seperti apa itu loh Pak. Kemarin yang menurut keterangan dari korban yang saya terima.
Belum sampai saat itu. Yang sudah saya sampaikan tadi kan kita fokus kepada perkara satu ini dulu, korban ini dulu. Nanti kita kembangkan. Menurut keterangan dari korban, ini juga inisial K ini ada yang korban yang menjadi salah satu pondok pesantren saat ini juga di BAP kan sudah ada. Itu biar dipaparkan nanti yang ada keterangan pencabutan keterangan dari saksi itu nanti bisa diklarifikasi oleh penyidik nanti biar dikembangkan perkara ini apakah ada peristiwa untuk yang lain ikut serta nanti berkaitan dengan yang hamil nanti biar dikembangkan penyidik lagi nanti. Kalau terkait dengan ada yang disogok 400 juta itu benar atau tidak ya Pak ya? Baik. Ya, ini perlu saya sampaikan nih. Sebetulnya peristiwa hukumnya kan 2024. Saya pegang kuasa hukumnya saya tidak tahu sih. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Ini perlu nanti di-upload di medsos atau di Kompas TV. Memang benar pada saat 3 bulan ini saya lakukan pendampingan perkara, ini saya mau ditawari uang 300 juta oleh pihak tersangka ini dengan menggunakan tangan dengan orang lain di warung, tapi saya punya 2 saksi itu di situ. Yang kedua, naik 400 juta ditawari dan gertaan dan ancaman, tapi tidak masalah sih, tidak saya terima lagi. Nah, ini kan perlu kita luruskan. Kita selaku advokat harus mendampingi korban, apalagi di bawah umur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Salah satunya di pesantren Dolokusumo Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam Undang-Undang TPKS kan memang hukuman paling berat itu 15 tahun ya. Ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah efek jera bagi pelaku dan mungkin kiai-kiai di pesantren-pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan tapi kejahatan gitu. Sineng ini dia masih di bawah umur, sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya sering disuruh ya, dan itunya ya itu bertahun-tahun, itunya Anda udah tahu lah ya. Dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Di situ katanya ada ratusan cewek ya di tempat itu. Enak bener dia mancing di kolam ya. Jadi itu yang dialami dan itu berlangsung. Hanya cewek di pondok itu ada 100 lebih ya. Itu semua santriwati itu
700-an. Cewek berapa? Berapa? Cewek 400. Waduh, kenapa akhirnya kau jadi minta bapakmu juga untuk mengadu? Kenapa akhirnya kau mengambil sesudah 3 tahun kau diperlakukan begitu? Kenapa akhirnya kau jadi ya udah lapor polisi? Kenapa begitu? Ya soalnya tidak ada korban laki, teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya. Tidak ada yang berani. Oh tidak, semoga tidak ada yang korban gitu. Tidak ada yang senasib begitu. Oke, jadi itulah mulai sesudah 3 tahun dia melakukan itu sama kamu, barulah akhirnya kamu berontak begitu ya, berani ya, cerita ke bapaknya ya. Katanya cewek di pondok itu ada 100 lebih ya? Itu semua santriwati itu 700-an pada saat itu. 700-an. Cewek berapa? Berapa? Cewek 400. Waduh, dia aja udah 3 tahun. Mana perasaan kamu sesudah pelakunya? Coba sebutkan aja. Apakah kau senang? Apakah kau menghibur jangan sampai dilepas, minta ke hakim agar dihukum 1000 tahun gitu? Pelaku dihukum seberat-beratnya. Gimana? Pelaku dihukum seberat-beratnya. Bilangin dulu Bapak Kapolres, Pak Kapolres, jangan terpengaruh oleh rayuan apapun, bilang. jangan terpengaruh oleh rayuan apapun. Tetapi kasihan ini, Pak, sudah teman-teman saya satu pondok banyak benar yang jadi korban, ya, benar ya? Ya, jadi dia senang. Karena kita menghimbau kepada orang tua untuk berani menangkap penjahat ini, melaporkannya, ya. Siapapun kita akan bantu. Kita sudah komitmen itu. Kita itu hanya yang benar-benar tidak pidana kelewatan seperti ini kita ikut, ya. Udah itu aja. Dikawal sampai Kirain pengadilan. kamu ngajak saya dansa malam ini. Bang, berarti dikawal sampai pengadilan ya Bang? Dikawal sampai pengadilan berarti? Apa? Dikawal sampai pengadilan ya Kita Bang? kawal. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.